Halo Tekengs, kalian tahu nggak? Gunung yang berada di tengah-tengah Pulau Jawa dengan ketinggian 2.930 meter. Yaps, betul, Gunung Merapi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa mistis di Gunung Merapi dan beberapa tokoh yang ada di sekitaran Gunung Merapi. Eits, sebelum lanjut ke videonya, pukul dululah tombol subscribe, like-nya. Kalau kalian pengen paten, klik juga tombol share-nya. Mak Lampir. Nama Mak Lampir sangat terkenal di awal tahun 1090-an. Lalu di tahun 2000-an, nama Mbah Marijan juga menghiasi pemberitaan. Kedua tokoh tersebut sama-sama dikaitkan dengan Gunung Merapi. Bedanya jika Mak Lampir adalah tokoh hoib yang jahat dan Mbah Marijan adalah tokoh nyata yang baik hati. Dikutip dari cahyogya.com, suatu ketika Mbah Marijan mengatakan, di Gunung Merapi selain terdapat sebuah kerajaan hoib, keangkeran lainnya adalah Pasar Dedemit yang bernama Pasar Bubrah. Tempat ini merupakan pasar para makhluk halus yang dapat dilihat pada setiap malam Jumat. Pada saat itu, jangan heran bila akan terdengar keramaian layaknya sebuah pasar malam di puncak gunung ini. Ada kisah dari seorang pendaki. Awalnya seorang pendaki dan dua orang temannya tidak begitu yakin tentang semua yang dikatakan oleh Mbah Marijan. Tapi ketika mereka bertiga mendapat izin dari Mbah Marijan untuk mendaki puncak Garuda, mereka pun merasakan dan mengakui kebenaran kisah itu yang membuat kami gemetaran ketakutan. Kebenaran kisah itu terbukti saat mereka melakukan pendakian melalui jalur Kaliurang yang terdapat di desa Kinoharjo. Mereka ditemani Mas Budi, anak angkat Mbah Marijan. Medan berbatu yang terjal dan juga sangat rapuh harus dilalui sehari penuh. Rasa penat bertambah lagi ketika harus melintasi kawah mati, karena uap belerang membuat napas semakin sesak. Sesampai di Pasar Bubrah, mereka sepakat berkemah dan bermalam di sana untuk merasakan keanehan yang kerap dibicarakan orang itu. Bukannya sombong, tapi sekedar membuktikan bahwa semua itu adalah sebuah kebenaran dan bukan mitos. Selain itu, tempat ini merupakan lokasi ideal berkemah karena letaknya sudah mendekati puncak Garuda. Sering terdengar suara gamelan dan keramaian seperti pasar. Tak lama ketika mata mereka mulai terpejam karena rasa penat setelah seharian berjalan. Kisah pasar setan yang diceritakan oleh Mbah Marijan menunjukkan kebenarannya. Suara-suara gamelan dan gending Jawa mulai mengalun di telinga mereka. Keramaian sebuah pasar pun menyusul. Bersamaan dengan itu, deru angin semakin besar dan menambah gaduh suasana. Seperti terhenyak dari mimpi buruk, mereka langsung terjaga dengan wajah pucat dan keringat dingin. Tanpa sepatah kata, mereka para pendaki itu saling memandang dan berusaha menjawab pertanyaan yang ada dalam hati masing-masing. Sebuah pertanyaan yang baru akan terjawab bila Mentari telah menampakkan dirinya. Dalam keadaan demikian, teringatlah semua dosa yang pernah dilakukan. Doa dan harapan kepada Tuhan terus terucap dari bibir kami dengan terpatah-patah. Semoga Allah masih mengizinkan untuk menembus kesalahanku dan tidak membiarkan para dedemit itu membawa kami ke alam ghaib, ujar para pendaki tersebut. Dari ketinggian 2919 dpl, keramaian pasar setan itu terus berlangsung hingga larut malam. Rasa penat yang tak tertahankan akhirnya membuat kami terlelap saat hari menjelang pagi. Saat sinar matahari membangunkan, rasa syukur pun spontan keluar dari mulut mereka. Meski sempat terlintas di pikiran tidak akan melanjutkan pendakian, tetapi akhirnya pada pukul 08.00 WIB, mereka melanjutkan pendakian menuju puncak Garuda. Karena untuk mencapai puncak tinggi membutuhkan waktu sekitar 1 jam.
kerabat. Video.